Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Cahaya pelangi menyala, dan pagoda kecil itu langsung melepaskan semburan kekuatan misterius yang menyapu ke arah kuali kecil. Namun, hampir pada saat yang sama, tubuh roh Han Li membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya putih. Di dalamnya ada sebuah cincin, dan dengan cepat mengarahkan jari ke arah cincin itu. Cincin itu meledak, dan semburan kekuatan spasial yang lemah segera melonjak di udara. Kekuatan yang dilepaskan oleh pagoda kecil dipengaruhi oleh ledakan kekuatan spasial ini, dan dialihkan dari kuali kata ungu. Dengan demikian, kuali kecil itu bisa terus terbang menjauh. Klon leluhur suci Sue Guang yang awalnya mengendalikan kuali menginjak satu kaki ke bawah dengan mendesak dan langsung mendorongnya ke udara, berangkat dalam pengejaran sebagai seberkas cahaya merah. Beraninya kau merusak hartaku seperti ini. Aku akan mengambil jiwamu dan menyiksamu selama-lamanya. Leluhur suci Sue Guang meraung dengan marah. Dia kemudian dengan cepat membuat segel tangan, dan proyeksi jahat di belakangnya melepaskan raungan yang menghancurkan bumi sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan darah. Darahnya sangat menyengat, dan sepertinya tidak ada habisnya karena membentuk lautan darah di ruang terdekat, lalu jatuh langsung ke arah Han Li sebagai gelombang besar. Hati Han Li tergerak saat melihat ini, dan dia segera membuat segel tangan untuk mengaktifkan formasi sementara yang telah dia dirikan di dekatnya. Serangkaian formasi cahaya muncul di sekitar formasi pedang, dan lapisan penghalang cahaya muncul di samping awan kabut dengan warna berbeda untuk membanjiri kera raksasa sepenuhnya. Pada titik ini, sampan merah kecil sudah mengapung di lautan darah yang tak terbatas. Leluhur suci Sue Guang terkekeh dingin saat melihat tindakan defensif yang dilakukan Han Li, dan dia menyapu kedua lengan bajunya ke arah Han Li secara bersamaan. Lautan darah di bawahnya segera naik sebagai gelombang raksasa setinggi beberapa ratus kaki sebelum menyapu ke arah Han Li dengan kekuatan yang menghancurkan. Formasi sementara berbenturan dengan gelombang besar, dan semua cahaya dan kabut yang telah dilepaskan oleh formasi langsung hancur, seolah-olah mereka telah menghadapi kutukan dari keberadaan mereka. Bahkan formasi itu sendiri hancur seperti struktur papier mache di hadapan gelombang darah. Gelombang raksasa kemudian melonjak menuju pusat formasi pedang, di mana garis-garis pedang biru Qi muncul untuk membentuk dinding biru, yang menghentikan gelombang darah. Leluhur suci Sue Guang cukup terkejut melihat ini. Lautan darah ini adalah sesuatu yang telah dia sempurnakan menggunakan zat yang sangat beracun dari alam iblis penatua, dan itu mampu secara instan mengurangi semua yang bersentuhan dengannya menjadi ketiadaan. Karena dia adalah klon, kekuatan kemampuan ini secara alami sangat terhambat, tetapi seharusnya masih bisa menghancurkan semua kultivator di bawah tahap Grand Ascension. Karena itu, cukup mengejutkan baginya bahwa Han Li berhasil menahan serangan itu dengan mudah. Garis-garis Qi pedang biru yang muncul dari formasi pedang tampaknya sangat biasa, tetapi lautan darah sama sekali tidak efektif melawannya. Tentu saja, sebagai seorang kultivator Grand Ascension, leluhur suci Sue Guang secara alami memiliki lebih banyak trik di lengan bajunya. Melihat gelombang darah ini tidak mencapai efek yang diinginkan, dia segera membuat segel tangan sebelum mengarahkan jarinya ke lautan darah di sekelilingnya, dan ratusan bola darah seukuran kepalan tangan langsung terbentuk di sekelilingnya. Bola-bola darah ini kemudian berubah menjadi ulat sutera merah bersayap yang menerkam langsung ke arah penghalang yang dibentuk oleh pedang biru Qi. Murid Han Li berkontraksi saat melihat ini, dan naga biru bercakar 5 tiba-tiba melompat keluar dari penghalang pedang biru. Naga itu mengeluarkan raungan yang menggelegar dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan rentetan pedang Qi yang mencabik-cabik semua ulat sutera merah. Namun, di saat berikutnya, gelombang darah menyapu ulat sutera yang terpotong-potong ini, dan mereka langsung beregenerasi sebelum terus terbang.
Saat mereka mendekati penghalang biru, membuka mulutnya untuk mengeluarkan benang merah tembus yang setipis helai rambut, tapi suara gemerincing keras terdengar saat menabrak penghalang pedang. Garis-garis pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya berbenturan dengan benang merah, menjadi sangat kental dan mengikat pada pedang Qi. Sementara itu, ulat sutera yang telah melepaskan benang merah ini melebarkan sayapnya sebelum terbang mundur, diikuti ratusan benang merah yang berkumpul untuk menjebak sebagian dari pedang Qi. Akibatnya, celah terbuka di penghalang cahaya biru, dan leluhur suci Sue Guang segera mengarahkan gelombang merah raksasa lainnya ke celah itu. Namun, tepat pada saat ini, raungan naga terdengar dari dalam penghalang cahaya biru, dan kepala naga besar muncul dari celah sebelum meledakkan pilar cahaya tebal dari mulutnya. Gelombang darah berbenturan dengan tiang cahaya di tengah ledakan yang memekakkan telinga, dan keduanya tampak berimbang. Ekspresi suci leluhur Sue Guang menjadi gelap setelah melihat ini, dan dia melepaskan tangisan panjang, di mana gelombang darah raksasa lainnya tersapu sebelum meluncur ke arah formasi pedang. Penghalang cahaya biru terbelah, dan naga biru bercakar 5 muncul, dan bunga teratai biru yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis untuk menahan lautan darah. Sementara itu, Han Li sama sekali tidak mengindahkan hal ini, dan menilai klon yang memegang pagoda pelangi kecil. Fluktuasi spasial yang mengganggu yang dilepaskan oleh harta karun cincin yang telah diledakkan akan mereda, dan itu akan memungkinkan pagoda cahaya pelangi berfungsi seperti biasa lagi. Dia telah mampu meledakkan harta spasial tingkat rendah untuk mengganggu pagoda cahaya pelangi, tapi itu jelas bukan taktik yang berkelanjutan, dan dia tidak tahu apakah itu akan berhasil untuk kedua kalinya. Dengan demikian, tidak hanya Han Li dan tubuh rohnya menilai klon ini dengan fokus penuh, bahkan tubuh emas Provenance juga mengawasinya. Benar saja, pada saat jejak terakhir dari fluktuasi spasial yang kacau mereda, klon yang memegang pagoda kecil segera beraksi. Dia meletakkan tangan ke pagoda untuk melepaskan semburan cahaya pelangi, setelah itu dia menghilang. Tubuh emas Provenance membuka keenam matanya untuk melepaskan lapisan api emas di seluruh tubuhnya untuk melindunginya, dan pada saat yang sama, tubuh roh membuat segel tangan untuk mengeluarkan benang hijau dari tubuhnya. Lampu hijau menyala, dan benang hijau ini mewujudkan baju zirah hijau. Ini adalah baju zirah ketat yang muncul di atas tubuh bagian atas Han Li yang berkulit hijau, dan ada pola yang sangat rumit dan indah terukir di permukaannya. Saat tubuh emas dan tubuh roh bersiap untuk mempertahankan diri, klon yang mengendalikan pagoda kecil muncul tepat di atas formasi pedang, lalu segera membalikkan tangannya. Pagoda pelangi terbalik, dan proyeksi pagoda raksasa muncul sebelum turun. Semburan fluktuasi spasial yang kuat langsung menyelimuti seluruh formasi pedang, setelah fluktuasi ini berubah menjadi gelombang cahaya pelangi. Pada saat fluktuasi ini muncul, Han Li segera merasakannya, dan dia mendongak sebelum melambaikan tangan ke udara. Bahkan lebih tinggi di udara, ledakan yang menggema terdengar bersamaan dengan letusan cahaya yang menusuk, dan serangkaian proyeksi megah muncul sebelumnya juga turun dari atas. Sementara itu, tubuh emas Provenance dan tubuh roh juga beraksi bersamaan. Tubuh roh mengangkat tangan untuk melepaskan bola lampu merah, yang menghilang ke angkasa dalam sekejap. Pada saat yang sama, Provenance Golden Body menghilang di tempat sebagai embusan angin keemasan. Detik berikutnya, angin kencang menyapu di atas sampan merah kecil, dan Provenance Golden Body muncul kembali. Itu mengayunkan 6 lengannya ke udara, dan 6 bola cahaya keemasan seukuran kepala ditembakkan sekaligus, lalu menyatu menjadi satu untuk membentuk pusaran emas dengan radius beberapa puluh kaki. Pusaran itu mengeluarkan semburan kekuatan hisap yang sangat besar ke arah sampan di bawah, menyebabkannya terbang tanpa sadar ke arahnya sebagai seberkas cahaya merah tua. Leluhur suci Sue Guang segera membuat segel tangan setelah melihat ini, dan proyeksi iblis raksasa di belakangnya mengangkat kepalanya sebelum melepaskan raungan yang menggelegar.
Saat itu terjadi, tubuhnya membengkak secara drastis hingga setinggi lebih dari 1000 kaki, dan selusin antenanya menembus udara sekaligus. Perasa berkumpul di udara dan menyatu menjadi satu untuk membentuk tombak abu-abu raksasa, yang menusuk dengan kejam ke tengah pusaran emas. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat rotasi pusaran emas sedikit melambat. Segera setelah itu, tombak abu-abu raksasa menembus pusaran dan melanjutkan menuju tubuh emas Provenance dengan kekuatan yang sangat besar. Tubuh emas itu tidak berusaha mengelak saat melihat ini. Sebaliknya, itu memunculkan bilah emas panjang di masing-masing dari 6 tangannya sebelum menebasnya ke arah tombak besar yang mendekat. Serangkaian dentuman bergema terdengar saat 6 bilah berbenturan dengan tombak raksasa, hanya untuk dihancurkan dan meledak sebagai bola cahaya spiritual. Tombak itu kemudian kabur sebelum tiba-tiba muncul di depan tubuh emas, setelah itu ujungnya ditusukkan ke dada tubuh emas itu. Namun, ujung tombak hanya berhasil menembus beberapa inci ke dada tubuh emas sebelum berhenti. Pada saat yang sama, 6 bilah emas muncul lagi di tangan tubuh emas itu sebelum ditebaskan ke arah tombak besar itu. Proyeksi jahat di bawah tampaknya juga merasakan ada sesuatu yang salah, dan segera berusaha untuk menarik tombak raksasa itu, tetapi sudah terlambat. Lapisan cahaya tembus pandang muncul di atas permukaan Provenance Golden Body, dan semburan kekuatan hisap yang sangat besar segera bekerja pada tombak raksasa, sehingga melumpuhkan sepenuhnya. Tepat pada saat ini, proyeksi bilah yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari 6 bilah emas yang dipegang oleh tubuh emas, dan proyeksi itu runtuh dalam gelombang deras yang mengancam akan membanjiri proyeksi iblis dan leluhur suci Sue Guang. Leluhur suci Sue Guang mendengus dengan dingin saat melihat ini sebelum mundur setengah langkah, lalu membuat segel tangan yang disertai dengan mantra. Suara mendengung terdengar dari kano kecil, dan penghalang cahaya merah muncul untuk melindungi leluhur suci Sue Guang dan proyeksi jahat. Proyeksi bilah menghujani penghalang cahaya seperti badai dahsyat, tetapi penghalang itu tetap stabil dan tidak terluka. Kano ini tidak hanya merupakan harta terbang yang sangat kuat, tetapi juga memiliki kemampuan pertahanan yang luar biasa. Tidak heran jika leluhur suci Sue Guang begitu tenang menghadapi serangan Provenance Golden Body. Tiba-tiba, proyeksi iblis itu mengangkat kepalanya dan melepaskan raungan rendah, di mana lapisan cahaya abu-abu melintas di atas tombak raksasa yang tidak bergerak di dada tubuh emas itu. Akibatnya, tombak itu melunak dan berubah menjadi ular sanca jahat berwarna abu-abu yang panjangnya beberapa ratus kaki. Piton itu memiliki tanduk hitam pekat di kepalanya, dan melilitkan dirinya dengan erat di sekitar tubuh emas itu. Jika kultivator integrasi tubuh normal telah ditangkap dalam cengkeraman piton, tubuhnya akan langsung meledak. Namun, Provenance Golden Body dimanifestasikan dari bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya, dan itu hampir tidak bisa dihancurkan. Dengan demikian, tidak hanya berhasil tetap utuh tanpa cedera bahkan saat diikat oleh ular piton raksasa, ia tiba-tiba mulai mengembang. Pada saat yang sama, 6 bilah emas yang dipegangnya menghilang, dan saat ia melambaikan ke-6 tangannya di udara, proyeksi kepalan emas yang tak terhitung jumlahnya dikirim meluncur ke arah piton besar itu. Serangkaian dentuman gemuruh terdengar, dan piton raksasa itu juga tampaknya memiliki tubuh yang sangat kuat, meskipun mengalami beberapa kerusakan dari proyeksi kepalan emas, itu mampu menahan pukulan tanpa terlalu banyak kesulitan. Sebagai pembalasan, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan semburan ki hijau langsung ke arah salah satu dari 3 kepala tubuh emas itu. Ki hijau segera menyerang tubuh emas dengan rasa kantuk yang luar biasa, dan ekspresi di ketiga wajahnya sedikit berubah saat cahaya keemasan tiba-tiba melintas dari gelabelannya. Luka kemudian dibuka, dan mata vertikal ketiga muncul. Cahaya keemasan menyala, dan 3 garis cahaya keemasan yang menusuk keluar dari dalam mata vertikal sebelum melewati ki hijau. Anehnya, ki hijau benar-benar dimusnahkan.
Piton raksasa itu mengayunkan kepalanya dan berusaha untuk mengunyah dengan kejam ke kepala tengah tubuh emas itu, tetapi tangan emas besar yang berkilauan muncul di jalurnya sebelum menyerang sebagai pembalasan. Dengan demikian, tubuh emas dan ular sanca besar mulai terlibat dalam perkelahian jarak dekat, dan keduanya memiliki tubuh yang sangat kuat, jadi sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang cukup panjang. Sementara itu, pagoda raksasa yang diproyeksikan di atas formasi pedang berkedip goyah di bawah pengaruh jimat surgawi 9 istana, serta ledakan harta spasial tingkat rendah lainnya. Cahaya pelangi yang dilepaskannya terganggu, dan pada akhirnya, menghilang sebelum bisa mencapai formasi pedang. Demikian pula, proyeksi megah yang disulap oleh jimat surgawi 9 istana juga dipengaruhi oleh kekuatan spasial pagoda, sehingga mencegah turun. Tepat pada saat ini, cahaya aneh melintas di mata Han Li, dan mengangkat kedua telapak tangannya ke udara. Dua gunung, satu hitam dan satu biru, muncul dari udara tipis di tengah sepasang ledakan yang menggema. Setiap gunung tingginya beberapa ratus kaki, dan keduanya menabrak langsung ke klon yang mengendalikan pagoda pelangi. Sementara itu, tubuh roh menyapu salah satu lengan bajunya ke udara untuk melepaskan segumpal benang hijau. Benang hijau ini hampir sepenuhnya transparan, dan menghilang ke udara tipis sebelum tiba-tiba muncul kembali di dekat pagoda kecil, lalu turun sebagai jaring benang hijau. Tampaknya Han Li juga berusaha mengambil harta ini. Klon leluhur suci Sue Guang tetap tanpa ekspresi saat melihat ini. Dia hanya mengangkat tangan ke pagoda kecil yang melayang di udara, dan mengucapkan kata, hancurkan. Pagoda kecil itu berputar di tempat, dan embusan angin pelangi yang ganas meletus dari dalamnya. Jaring hijau yang mendekat langsung terkoyak oleh embusan angin ini, dan di atas itu, dua gunung ekstrim juga terlempar ke belakang sejauh lebih dari 100 kaki. Setelah itu, angin pelangi benar-benar menyelimuti dua gunung ekstrim, diikuti oleh simbol emas misterius yang tak terhitung jumlahnya yang sangat akrab bagi Han Li muncul di sekitar sepasang gunung. Teks segel emas, seru Han Li saat ekspresinya sedikit berubah. Setelah itu, semburan kekuatan misterius turun ke atas dua gunung, berusaha untuk secara paksa memutuskan hubungan indera spiritualnya dengan mereka. Jika bukan karena indera spiritualnya sama kuatnya dengan seorang kultivator Grand Ascension, hubungannya dengan dua gunung ekstrim kemungkinan besar akan benar-benar terputus. Han Li segera melepaskan raungan keterkejutan dan amarah saat dia meluncurkan tinju raksasa berbulu ke arah hembusan angin pelangi, dan dua tonjolan tinju emas raksasa muncul dari udara tipis sebelum menabrak hembusan angin. Pada saat yang sama, sederet rune perak tiba-tiba menyala di gunung yang menyatu dengan esens ekstrim, dan gunung itu mengeluarkan semburan cahaya abu-abu yang menyapu dengan keras ke arah angin pelangi. Secara bersamaan, garis-garis pedang transparan Qi yang tak terhitung jumlahnya meletus dari gunung ekstrim lainnya, dan garis-garis pedang Qi ini mengancam untuk merobek ruang terdekat. Hembusan angin pelangi sangat kuat, tetapi ketika tiga kekuatan bentrok, angin pelangi bergetar hebat sebelum hancur menjadi titik cahaya yang menusuk di tengah dentuman tumpul. Sementara itu, dua gunung ekstrim melesat kembali ke arah Han Li, dan klon yang mengendalikan pagoda cukup terkejut melihat bahwa ia tidak dapat secara paksa mengambil dua gunung ekstrim dari Han Li. Namun, sedikit keterkejutan di matanya dengan cepat memudar, dan dia membuat gerakan meraih. Fluktuasi spasial meletus, dan bola cahaya spiritual muncul, yang di dalamnya terdapat pagoda cahaya pelangi kecil. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari kejauhan. Huff, bocah ini pasti memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Jangan menahan lebih lama lagi, keluarkan kemampuan pamungkas pagoda cahaya pelangi dan bunuh dia. Bahkan jika dia meledakkan lebih banyak harta spasial, dia tidak akan dapat mengganggu kemampuan itu. Suara itu milik leluhur suci Sue Guang. Saat ini,
Dia mengendalikan proyeksi iblis di belakangnya dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Provenance Golden Body, tetapi dia masih bisa memberikan instruksi kepada klonnya, jelas menunjukkan bahwa dia masih harus memberi lebih banyak. Hati Han Li tergerak setelah mendengar ini, dan dia melepaskan raungan gemuruh saat cahaya spiritual keemasan menyilaukan terpancar dari tubuh kera besarnya. Lengannya kabur saat dia mengayunkannya ke udara, melemparkan dua gunung ekstrim langsung ke leluhur suci Sue Guang. Kedua gunung itu luar biasa beratnya, dan telah diluncurkan oleh kekuatan gila kera gunung raksasa, dan menghilang ke udara tipis, lalu muncul kembali tepat di depan leluhur suci Sue Guang sebelum menabrak penghalang cahaya merah yang dilepaskan oleh sampan kecil. Pupil leluhur suci Sue Guang berkontraksi saat melihat ini, dan proyeksi iblis raksasa di belakangnya langsung berubah menjadi bola cahaya merah yang menyelimuti tubuhnya sepenuhnya. Dua ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan penghalang cahaya merah bergetar hebat sebelum hancur seperti porselen. Kedua gunung terus maju dan menabrak bola cahaya merah, tetapi leluhur suci Sue Guang tidak terlihat. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus sekitar 200 kaki jauhnya, dan leluhur suci Sue Guang muncul kembali. Namun, dia mengenakan baju zirah setan abu-abu, dan dua pasang sayap merah muncul di punggungnya. Pada saat yang sama, lingkaran 8 kepala hantu biru seukuran kepalan tangan muncul di lehernya. Semua mata kepala hantu itu tertutup rapat. Selain itu, mulutnya terus-menerus membuka dan menutup. Leluhur suci Sue Guang memasang ekspresi marah saat dia menatap tajam ke arah Han Li dengan kebencian yang intens di matanya. Saya tidak berpikir bahwa saya akan dipaksa untuk menunjukkan formulir ini kepada Anda. Harus saya katakan, Anda melakukannya dengan sangat baik. Saat dia memelototi Han Li, klon yang mengendalikan pagoda kecil tiba-tiba mengangkat pagoda cahaya pelangi tinggi ke udara, lalu perlahan menutup matanya dan mulai melantunkan mantra kuno. Suara mendengung yang keras terdengar dari pagoda pelangi, dan lingkaran cahaya pelangi mulai berkembang biak darinya, dengan cepat menyebar untuk mencakup seluruh ruang seluas sekitar 1 hektar di area sekitarnya. Saat nyanyian klon semakin cepat, serangkaian rune emas dengan ukuran berbeda juga muncul dari dalam cahaya pelangi, dan semburan fluktuasi yang dijiwai dengan petunjuk kekuatan hukum langit dan bumi mulai memenuhi seluruh langit.